Shalom, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Dan pada saat ini tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kesetiaan mereka, perjuangan mereka di dalam ladangnya Tuhan. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Pendeta yang diurapi Tuhan, Pendeta Jelti Wotulo, GPDI Pucung Kidul Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Halo, shalom Ibu Jelti. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Dari Manado juga ya? Iya, dari Manado langsung melayani di Cilacap. Iya, percayakan. Wah, luar biasa. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia tentunya rindu untuk mendengarkan kesaksian dari pendeta yang diurapi Tuhan. Kalau dia berada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ibu Pendeta Jelti boleh dong diceritain ke kita ya, ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, pengalaman Ibu Pendeta, bagaimana awalnya terjun di dalam pelayanan, awalnya Tuhan menaruh hati untuk melayani Tuhan sepenuh hati pastinya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kesempatan ini kami dipertemukan dengan Ibu kekasih. Haleluya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih dalam pelayanan karena seingat saya pada waktu saya masih muda tidak ada kerinduan untuk melayani, bukan berarti karena takut di hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa, merasa bodoh. Tetapi berjalannya waktu, ternyata kami dipertemukan Tuhan dengan seorang hamba Tuhan, sehingga kami bisa dari Manado datang ke Jawa untuk melayani Tuhan. Dan berjalannya waktu, Tuhan mendidik saya, Tuhan mengarahkan saya lebih. Tuhan izinkan saya mengalami sakit penyakit. Dan waktu itu suami, keluarga, sobat kenalan berusaha untuk saya berobat. Tetapi berjalannya waktu saya tidak peduli jadi dari diri saya sendiri. Tapi satu ketika saya terpaksa harus pulang ke rumah orang tua, dan ada sahabat-sahabat yang berusaha menyamperi saya supaya saya ke gereja, tetapi saya tetap tidak mau. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, satu ketika rumah kami itu seperti pastori. Saya mendengar puji-pujian dari ibadah di gereja dan mendengar khotbah di situ, hati saya tergugah. Di situ saya benar-benar Tuhan menggugah hati saya. Lewat pujian dan penyembahan. Lewat pujian yang ada di gereja dan firman. Setelah saya ada di kamar, saya berdiam diri dan sorenya ada ibadah lagi di rumah jemaat. Saya mengajak seorang ibu untuk mengantar saya di tempat ibadah. Dan ibu itu pun jarang beribadah. Tetapi begitu saya melihat saya mengajak dia juga dengan senang hati datang beribadah kepada Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa. Di tengah-tengah membuat saya semakin kuat, semakin semangat melayani itu. Itu tahun berapa, Bu? Kurang lebih tahun 90. Karena kami melayani sudah sekitar 40 tahun, sudah 3 kali pindah tempat, dan di tempat sekarang ini sudah 20 tahun kami melayani di tempat ini, dan sangat luar biasa. Waktu kami akan taruh di tempat itu, kami ditantang di tempat ini bagaikan sangkar emas, tetapi tidak ada makanan. Artinya kami bisa kekurangan di tempat itu, kami bisa tidak hidup secara manusia. Tetapi kami melihat cara Tuhan memberkati kami. Di saat kami tidak ada apa-apa, Tuhan kirim burung gagak. Dan kami mengingat setiap kami memperbaiki rumah Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Sehingga dari luar sana Tuhan kirim berkat-berkat yang kami butuhkan. Kurang lebih 5 tahun yang lalu kami memperbaiki
plafon. Kami hanya berkata kepada jemaat berdoa. Dan kami memulai dengan dana seberapa, karena memang keadaan dana yang ada menjadi tukang suami saya dan anak mantu saya. Setelah kami reng-reng habis 10 juta. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang memberkati sehingga boleh selesai nama Tuhan yang diperbuat. Wow, ada campur tangan kuasa Tuhan. Banyak kesaksian, tetapi tentunya saat ini kami tidak bisa tuturkan satu persatu, tetapi kami melihat luar biasa Tuhan menyertai kami karena kami belajar berserah mengandalkan Tuhan. Karena kami punya prinsip tidak perlu kemana-mana. Berserah kepada Tuhan di tempat, di situ Tuhan benar-benar menjamin kami dengan tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kami alami. Amin. Dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, Iya. maka mujizat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu, ketika apapun yang kita hadapi saat-saat ini, hanya menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, maka kita boleh merasakan mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Apa yang menjadi visi dan misi Ibu Pendeta Jelty? Menjadi kerinduan kami jemaat yang sudah dititipkan Tuhan, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ada rasa takut, ada rasa hormat kepada Tuhan, sehingga kami sama-sama memenangkan jiwa-jiwa Amin. untuk di tempat pelayanan kami. Dan kedua, kami mempunyai pergumulan kerinduan untuk merenovasi gereja, dan kami membutuhkan tempat parkir. Kalau kami ada acara, kami parkir di tetangga. Walaupun mereka tidak sepaham dengan kita, mereka baik hati. Tetapi tentunya kita tidak akan terus-terus berharap kepada mereka. Tetapi apa yang menjadi kerinduan kami hanya selalu utarakan kepada Tuhan. Karena tidak ada mustahil. Karena kami tidak punya keinginan untuk membuat proposal. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Karena kan tidak ada mustahil begitu. Seperti namanya GPDI ya, berserah penuh. Pantai Costa Pas. Iya, apalagi kalau seperti Ibu Jelty ceritakan tadi bahwa bisa parkir di rumah tetangga tapi mereka welcome gitu ya. Apa yang sudah dibuat oleh gereja untuk tetangga sehingga mereka welcome terhadap gereja ini? Sewaktu-waktu ya kalau Natal kami lebih mengutamakan mereka satu RT. Kalau Paskah juga begitu. Saya sendiri ada kerinduan supaya rutin. Tetapi kan kita masih dalam pergumulan. Saya ingat pada 5 tahun yang lalu, kalau saya berdoa, kok diingatkan oleh Tuhan jangan hanya menerima saja. Karena kami sering kali dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, dari Bandung, dari mana saja. Mereka datang di Nusa Kambangan, tetapi sering kali kami buka tempat untuk buat KKR. Dan satu ketika setiap saya berdoa, Tuhan ingatkan jangan hanya menerima saja. Dan satu ketika saya bersaksi, ternyata suami saya katakan apa yang Tuhan kasih ke saya, ternyata Tuhan juga kasih ke pikiran suami saya. Dan waktu itu kami punya kerinduan ingin mengunjungi rekan-rekan kami. Tapi bukan berarti kami sudah berlebihan. Kami cuma punya kerinduan, tetapi di saat kami rindu, di saat kami menghubungi rekan-rekan kami, Tuhan adakan dengan cara Tuhan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya itu untuk kami, tetapi kami ingin salurkan. Kami percaya Tuhan adakan yang kami butuhkan walaupun untuk orang lain. Dan walaupun memang terhenti lewat corona, tetapi menjadi pergumulan kami kalau bisa terlaksana lagi. Melanjutkan lagi. Iya, dan sekali lagi bukan berarti kami lebih dari cukup. Tetapi itu yang Tuhan taruh. Kami percaya kalau kami rindu respon apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan beracara. Amin. Diberkati untuk memberkati. Amin. Amin ya. Boleh ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia? Kayaknya ini Pendeta Jelty semangat sekali memberikan kekuatan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Ya, bagi kami, pengalaman kami di saat kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan sesuai firman Tuhan, luar biasa Tuhan akan beracara tanpa kita duga-duga, dan banyak hal yang kami alami selagi kami mengutamakan mengandalkan Tuhan.
kami melihat kuasa mujizat Tuhan menyertai kami setiap apa yang kami butuhkan secara pribadi, secara untuk pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan kalau kami boleh melihat apa yang kami butuhkan, alat musik dan lain sebagainya, itu benar-benar kuasa Tuhan yang terjadi. Bukan berarti kami mengecilkan jemaat yang kami layani, tetapi benar-benar cara Tuhan. Tuhan kirim dari mana saja. Dan satu lagi ya, waktu bulan April kami ada acara doa puasa di Manado. Saya sebagai panitia dan saya berkata kepada Tuhan, saya akan berangkat kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan adakan. Dan satu ketika saya sedang berbincang-bincang ke jemaat, tante akan pergi ke Manado punya rencana naik kapal laut. Dia berkata, kenapa tante punya iman kapal laut? Coba punya iman pesawat. Saya kata, oh iya ya, amin. Saya pulang di rumah, ada WA, kapan ke Manado? Saya akan belikan tiket pesawat. Tetapi bukan di situ saja. Satu ketika saya ditantang mau milih tiket pesawat atau mau milih alat musik. Dengan spontan saya katakan, saya akan milih perlengkapan musik. Kalau Tuhan kehendaki saya akan ke Manado, Tuhan adakan. Mujizat Tuhan, saya boleh pulang pergi dengan pesawat. Musik yang saya harapkan dengan lewat dana itu sudah terwujud. Waktu itu mereka ada yang memberi seharga 15 juta. Wah, luar biasa sekali, puji Tuhan. Kayaknya kita ingin mendengarkan kesaksiannya lebih banyak lagi ya. Tapi waktunya sudah tidak cukup, tapi luar biasa sekali ya. Ternyata kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ada mujizat besar terjadi buat kita semua. Walaupun ada tantangan, Walaupun ada tantangan, itu ada berkat yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Jelty ya. Sangat memberkati buat kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat membangun kita semua. Kita percaya ketika kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Bahkan mujizat-mujizatnya akan menyertai setiap orang percaya. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam program kami. Puji nama Tuhan, tetap maju terus di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Shalom. Shalom.